Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kali ini kita akan mengajarkan kepada Anda satu hal yang mungkin hanya sebagai perkenalan saja, karena mungkin topik ini harusnya Anda pelajari lebih lanjut. Namun kali ini saya akan menyinggung sedikit sebagai perkenalan, minimal Anda tahu bahwasanya ada topik ini, yaitu bagaimana memverifikasi kekuatan elemen-elemen ini dengan menggunakan program bantu ETABS. Jadi kita bisa mengetahui apakah balok atau kolom kita kuat atau tidak. Jadi caranya seperti ini. Yang sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu satuannya, kita gunakan Newton mm, kita asumsikan seperti itu. Kemudian posisi file sudah dalam keadaan running ya. Jadi kita sudah merunning. Kemudian option ya, Anda preference, Anda pilih, kalau Anda seandainya menggunakan concrete, Anda pilih concrete, kalau steel ya di steel ya. Jadi berhubung kita menggunakan concrete pada permodelan ini, kita klik concrete. Nah, Anda harus pastikan terlebih dahulu aturan desain code-nya. Jadi ini adalah P, nilai P untuk tension, tariknya, untuk geser dan lain sebagainya. Jadi Anda harus pastikan terlebih dahulu apakah koefisien ini sesuai, faktor reduksi ini sesuai dengan peraturan SNI kita, atau Anda bisa merubah atau mengedit ya. Misalkan ini Anda rubah menjadi 0,6, Anda bisa lakukan seperti itu. Jadi ini bisa Anda edit juga. Jadi sebelum itu Anda pastikan terlebih dahulu. Namun kebanyakan cara ini digunakan untuk proses analisa. Artinya gini, kita membagi menjadi dua, proses desain dan analisa. Kalau desain, kita berbicara hanya kita ingin mengambil gaya dalam yang ada pada ETABS. Tapi kalau analisa, kita sudah menghitung seluruh kebutuhan tulangan pada frame, kemudian kita inputkan kepada ETABS, kemudian kita verifikasi dengan cara ini. Jadi saya tekankan bahwasanya cara ini lebih dominan digunakan untuk menganalisa, bukan mendesain. Pada itu dari awal saya katakan bahwasanya ini hanya sebagai perkenalan kepada Anda, minimal Anda tahu bahwasanya ada section ini, tahap ini dalam analisa ETABS. Oke? Kita anggap ini sesuai. Oke. Kemudian selanjutnya Anda pilih menu ini. Inilah concrete, ini steel ya. Dan ini composite. Dan ini Anda bisa lihat sendiri untuk hal-hal khusus ya. Jadi berhubung kita menggunakan konkret permodelan ini, kita pilih menu ini. Kemudian Anda pilih select design combo. Nah, ini adalah desain combo yang ada dari SAP. Kita pindah. Dan kita akan menggunakan desain combo berdasarkan SNI. Add seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu Anda display design info, jadi yang Anda ingin lihatkan berdasarkan apa. Oke, kita tetap desain inputnya, design section. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita verify ya analisisnya. Jadi semuanya sudah oke. Section match for all concrete frame. Jadi tidak ada kesalahan dalam permodelan atau error ya. Jadi tidak ada. Oke. Setelah itu Anda pastikan Anda klik menu ini, Start Design Check Structure. Sebelumnya saya akan aktifkan yang window 3 dimensi. Anda bisa lihat nanti bagaimana tampilannya. Start Design. Anda lihat. Nah, di sini akan tampil muncul warna-warna sesuai dengan penjelasan dari kekuatan penampang itu. Jadi saya ingatkan kembali kepada Anda bahwasanya tahap ini lebih dominan digunakan untuk menganalisa, bukan mendesain. Jadi kalau tujuan Anda hanya ingin mendapatkan gaya dalam, Anda tidak perlu melakukan ini. Tapi kalau seandainya Anda ingin menganalisa, jadi Anda sudah mendapatkan gaya dalam, kemudian Anda hitung tulangannya, kemudian Anda balik ke sini, Anda inputkan semua data-data tulangan dan Hing properties misalkan untuk analisa nonlinear.
Kemudian Anda analisa ini untuk perilakunya, ini bisa Anda lakukan. Namun saya katakan tadi, ini hanya sebagai perkenalan kepada Anda. Oke. Nah, akan muncul diagram ya, diagram warna pada frame yang menunjukkan bahwasanya merah ini sudah tentunya tidak kuat. Jadi kita asumsikan di sini kita sedang menganalisa ya, bukan mendesain. Kita asumsikan seperti itu. Oke, untuk lebih detailnya Anda bisa melakukan klik pada frame yang Anda ingin lihat ya. Misalkan frame ini yang kita ingin lihat, kita klik, kemudian Anda klik kanan, maka akan muncul box seperti ini. Jadi akan memberikan informasi yang lebih detail. Jadi khusus untuk frame ini yang kita klik. Kemudian Anda pilih summary atau menu ini ya, kesimpulannya. Jadi dia akan menjelaskan di sini kesimpulan atau singkatan dari frame yang kita klik tadi. Jadi level pada berapa, level 4, elemen section ID dan lain sebagainya, dan P yang tadi kita atur dari awal ya, yang saat menu option preference ini akan tampil seperti ini. Kemudian dia akan menjelaskan axial force-nya, kemudian bending-nya ya, gaya lenturnya, kekuatannya. Artinya apabila tidak ada keterangan garis merah di sini, maka frame itu sudah kuat. Seperti itu. Jadi Anda bisa melihat khusus untuk lenturnya seperti ini, atau khusus gesernya, atau lain sebagainya. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita melihat bagian yang merah? Nah, klik di kanan, Anda lihat akan ada keterangan di sini. Reinforcing require exit maximum allowed. Jadi intinya penampang yang kita gunakan, tulangan yang harus diberikan itu melebihi batas maksimum yang diizinkan. Jadi harus ada pembesaran atau perubahan dimensi penampang ya, jadi kita harus memperbesar agar persentase tulangan yang maksimum yang harus kita gunakan masuk dalam batas izin. Seperti itu. Anda bisa lihat seperti ini untuk lenturnya, namun lebih detailnya seperti pada summary. Oke, seperti itu. Jadi memang cukup sulit ya kalau untuk bagi pemula, bahwasanya ini harus benar-benar Anda pelajari lebih lanjut, karena saya katakan ini untuk level lanjut. Namun kali ini saya hanya ingin memberikan kepada Anda, memperkenalkan kepada Anda bahwasanya di ETABS ada tahap seperti ini. Seperti itu. Jadi harus benar-benar kita analisa baik-baik sehingga model yang kita modelkan ini bisa memberikan hasil yang terbaik, terutama dalam analisa perilaku dan kekuatan dari penampang-penampangnya. Oke, jadi untuk posisi merah Anda harus pastikan bahwasanya merah ini itu tidak kuat ya. Mungkin Anda bisa melihat atau meninjau kembali desain infonya. Jadi Anda ingin melihat ini berdasarkan longitudinal reinforce ya. Jadi nilai-nilai ini adalah longitudinal reinforce-nya. Anda bisa ganti rebar persentase ya. Jadi persentase tulangannya Anda bisa ganti lagi dengan sesuai kehendak Anda. Seperti ini, dia akan menjelaskan, akan memberikan keterangan sesuai yang Anda inginkan. Oke, untuk section kali ini saya anggap cukup. Jadi ini hanya sebuah perkenalan. Di depannya setelah Anda telah menguasai konsep dasar dari ETABS, saya harap Anda bisa mengembangkan untuk tahap ini, karena ini sangat mungkin sangat dibutuhkan bagi Anda bila Anda ingin melakukan analisa dengan cepat. Namun saya perlu ingatkan kembali, hati-hati dalam mengambil analisa dari ETABS ini. Artinya misalkan dalam ETABS ini mengatakan benar atau gagal, Anda harus kembali cek dengan cara manual. Setidaknya ada cara pendekatan yang Anda lakukan, karena kita tidak bisa percaya sepenuhnya pada mesin, karena dikhawatirkan
ada kesalahan-kesalahan yang secara tidak sengaja kita lakukan, baik dalam permodelan atau penginputan beban. Jadi kembali lagi kepada faktor koreksi harus Anda waspadai, seperti itu. Jadi bukan berarti saya tidak mengatakan ITAPS ini tidak benar, tidak. Namun apa yang ditampilkan dalam ITAPS ya, baik dalam proses ini atau proses yang lainnya, harus kita koreksi kembali sebagai user. Karena saya ingatkan kembali, ITAPS hanya sebuah mesin. Jadi apa yang kita masukkan, dia akan mengeluarkan apa seperti yang kita masukkan. Jadi kalau kita masukkan sampah, maka keluarnya adalah sampah. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.